괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo guys. Assalamualaikum. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen Kelompok 4 Semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi dengan dosen pengampu Ibu Supami Wahyu Setiawati SEMSA dengan judul materi Indeks Harga Saham. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon perhatian, move on ke pembahasan materi. Saham menurut para ahli, yaitu yang pertama Fahmi, menjelaskan bahwa saham adalah kertas yang mencantumkan nilai nominal, nama perusahaan, dan juga diikuti hak dan kewajiban sudah dijelaskan di setiap pemilik saham. Yang kedua menurut Darmaji, yaitu saham adalah tanda kepemilikan suatu penyertaan individu atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Saham mempunyai wujud selembar kertas dan menerangkan bahwa pemilik saham adalah perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Pengertian saham yaitu saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktivitas perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa dari kepemilikan perusahaan. Pengertian indeks harga saham, yaitu indeks harga saham atau disebut juga IHS, adalah sebuah indikator yang menunjukkan pergerakan tren pasar harga saham dalam suatu periode tertentu, di mana harga saham IHS sangat penting bagi para investor untuk menganalisis tren pasar saham serta menghindari risiko kerugian. Jenis-jenis saham. Adapun indeks saham terbagi menjadi 3, yaitu indeks harga saham individu, yang kedua indeks harga saham parsial, dan yang ketiga indeks harga saham gabungan. Yang pertama indeks harga individu, yaitu sebuah indeks yang mengukur kinerja sebuah saham dengan menggunakan indeks harga masing-masing saham yang didasarkan pada harga dasarnya. Yang berikut indeks harga saham parsial. Jadi, indeks harga saham parsial adalah sebuah indeks yang mengukur pergerakan sekumpulan harga saham tertentu, bukan seluruh saham di bursa efek. Tetapi, indeks harga saham parsial berbeda dengan indeks harga saham gabungan yang mengukur pergerakan harga seluruh saham yang terdaftar di daftar bursa. Setiap pihak indeks harga saham parsial dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Jika indeks harga saham parsial tersebut layak digunakan sebagai pedoman investor, maka indeks tersebut akan laris diperdagangkan. Adapun rumusnya, rumus indeks harga saham parsial yaitu indeks saham 100 sama dengan sigma kapitalisasi pasar per sigma nilai dasar kali 100. Adapun contohnya, pada Bursa Efek Jakarta, indeks harga saham gabungan parsial dijumpai dalam indeks LQ45, yaitu indeks saham gabungan dari 45 jenis saham terpilih. Jenis saham yang terpilih ini memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bursa dan LQ45 selalu disesuaikan setiap periode 6 bulan sekali. Walaupun hanya 45 jenis saham dari seluruh jenis saham yang dimiliki oleh sekitar 335 emiten, tetapi nilai yang
diwakilinya mencapai lebih 80% dari total kapitalisasi pasar. Indeks LQ45 di Bursa Efek Jakarta dimulai pada tahun 1995 dan indeks ini diterbitkan setiap bulan. Yang berikut indeks harga saham gabungan. Jadi, indeks harga saham gabungan atau yang biasa disebut Composite Stock Price Index atau CSPI adalah sebuah indeks yang merupakan gabungan dari seluruh jenis saham yang terdaftar di Bursa Efek. Adapun rumus dari indeks harga saham gabungan yaitu indeks sama dengan nilai pasar per nilai dasar kali 100. Selanjutnya adalah angka dasar. Dalam indeks harga saham ada yang namanya angka dasar. Indeks harga saham merupakan cermin dari fluktuasi harga saham di pasar yang dinyatakan dalam suatu angka dan didasarkan pada angka dasar tertentu. Angka dasar merupakan angka indeks awal sebelum harga pasar terbentuk. Angka dasar ini ditetapkan oleh bursa efek dan setiap bursa efek bisa menggunakan angka yang berbeda. Misalnya bursa efek Surabaya menggunakan angka dasar 500, sedangkan bursa efek Jakarta menggunakan angka dasar 100. Pada awalnya bursa efek Surabaya menggunakan angka dasar 100, namun kemudian diubah menjadi 500. Oleh sebab itu, para analisis efek harus berhati-hati terhadap indeks harga saham, terutama yang angka dasarnya mengalami perubahan. Berikutnya adalah manfaat indeks harga saham. Manfaat indeks harga saham yaitu sebagai indikator tren pasar. Sesuai dengan pengertian dari indeks harga saham yaitu menggambarkan pergerakan harga saham, sehingga secara otomatis juga akan menggambarkan peran pasar yang terjadi di pasar modal saat itu. Tren pasar digunakan investor sebagai pedoman atau patokan mereka melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua yaitu sebagai tolak ukur kinerja suatu portofolio. Investor dan manajer keuangan juga bisa menggunakan indeks harga saham sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja dari suatu portofolio. Dan yang terakhir, untuk mengetahui untung atau rugi yang disebabkan oleh corporate action dibandingkan menggunakan harga dalam rupiah. Misalnya begini, sesudah split dan pembagian saham bonus, harga saham dalam rupiah dari 24.100 turun menjadi 10.200, 8.250 dan 13.000, sehingga investor seolah-olah terlihat menderita kerugian. Padahal sebenarnya investor mendapat keuntungan yang besar karena jumlah saham yang diterima lebih banyak 3 kali lipat sesuai dengan kenaikan jumlah saham. Dari contoh tersebut terlihat bahwa satu saham lama dengan harga pasar 24.100 memperoleh 3 unit saham baru yang berasal dari 1 unit saham hasil split dan 2 unit saham bonus. Jadi total saham yang dimiliki investor menjadi 4 unit saham dengan harga pasar 10.000 per unit, atau kalau ditotalkan menjadi 40.800. Keuntungan investor dari hasil split dan pembagian saham bonus adalah 40.000, yaitu 16.700 atau 63,3% alias untung. Sehingga salah besar jika membandingkan harga 24.100 dengan 10.200 karena hasilnya akan negatif atau terkesan investor rugi. Yang selanjutnya yaitu aksi korporasi atau corporate action adalah sejumlah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penerbit saham yang kemudian berdampak pada saham yang diterbitkannya. Dampak yang diharapkan adalah kenaikan harga saham agar investor menarik sahamnya. Adapun tindakan-tindakan corporate action tersebut antara lain, yang pertama yaitu panggilan rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS ini merupakan pertemuan resmi antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah yang berkaitan dengan perusahaan, seperti penetapan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan pengesahan laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengeluaran saham baru melalui right issue.
Right issue adalah metode pengumpulan modal di mana perusahaan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham yang sudah ada dengan harga diskon dari harga pasar saham saat ini. Yang ketiga yaitu pengeluaran saham baru melalui waran. Waran adalah instrumen keuangan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dapat menerbitkan saham baru kepada pemegang waran saat mereka memutuskan untuk menggunakan hak mereka. Yang keempat yaitu pengeluaran saham baru melalui convertible bonds atau obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Jika pemegang obligasi memutuskan untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi saham, perusahaan akan menerbitkan saham baru sebagai gantinya. Yang kelima yaitu menambah jumlah saham melalui split. Pemecahan saham atau stock split adalah kebijakan di mana perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan membagi saham yang ada menjadi beberapa bagian. Yang keenam yaitu menambah jumlah saham melalui saham bonus. Saham bonus adalah saham tambahan yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa memerlukan pembayaran tambahan dari pemegang saham. Hal ini biasanya dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemegang saham atau sebagai strategi untuk meningkatkan likuiditas saham. Yang ketujuh yaitu menambah jumlah saham melalui dividen saham. Dividen saham adalah pembagian dividen kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan daripada pembayaran tunai. Dengan demikian, jumlah saham yang beredar akan meningkat setelah pemberian dividen saham. Dari ketujuh aksi korporasi di atas, yang dapat mempengaruhi indeks harga saham real adalah tindakan nomor 2 sampai dengan 7, karena dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Untuk tindakan nomor 2 sampai dengan 4 juga mempengaruhi indeks harga saham teoritis, karena total nilai dasar dan nilai per saham berubah. Tindakan nomor 5 sampai 7 tidak mempengaruhi indeks harga saham teoritis, karena total nilai dasar tidak berubah atau perubahan nilai dasar per saham seimbang dengan perubahan harga yang disesuaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait right issue. Right issue itu adalah ketika perusahaan akan memberikan penawaran saham baru kepada pemegang saham. Jadi saham lama dengan harga khusus biasanya harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Jadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, aksi koperasi ini disebut juga dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau yang disingkat sebagai AMETD. Perusahaan dapat melakukan right issue dengan hak pemesanan dengan hak berbagai tujuan, baik untuk ekspansi bisnis maupun untuk melunasi utang perusahaan atau untuk mencari tambahan modal. Jadi pengeluaran saham baru melalui right issue akan meningkatkan modal disetor untuk
meningkatkan ekuitas dan menambah jumlah saham yang beredar, tapi akan menurunkan harga saham di pasar. Jadi penurunan tersebut diakibatkan karena harga pelaksanaan atau right atau strike price atau exclusive price selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan right issue. Namun right issue tidak selalu menurunkan indeks harga saham tersebut. Kadang indeks juga dapat naik tergantung reaksi pasar. Aksi korporasi dengan menerbitkan right issue dapat mempengaruhi harga saham teoritis karena total nilai pasar dari nilai dasar per saham itu berubah. Oleh karena itu, perlu perhitungan untuk menyesuaikan nilai dasar sebelum sesudah right. Jadi sebelum dan sesudah right. Baik, di sini saya akan memberikan contoh. Sebelum right issue, suatu emiten atau memiliki modal disetor 100 juta saham dengan nominal Rp 500 sama dengan itu 50 miliar dan agio saham sebesar 30 miliar. Dengan emiten tersebut mengeluarkan saham baru sebanyak 200 juta saham dengan nominal 500. Jadi harga pelaksanaan strike price yaitu Rp sebesar 1000. Jadi harga pasar sebelum right issue adalah senilai 1600 dan indeks harga saham sebelum right issue adalah sebesar 200. Jadi kita mempertanyakan berapa setelah right terjadi. Jadi berapa indeks harga saham teoritis? Yaitu yang pertama kita cari tahu dulu agio saham setelah right issue. Dengan cara apa? Yaitu total saham baru 200 unit sehingga agio sama dengan 30 miliar. Yaitu agio awal 30 miliar. Total agio yaitu sebesar 130 miliar. Jadi kita untuk menyesuaikan harga saham setelah right issue dapat dilakukan dengan mencari harga saham teoritis, yang itu misalnya jumlah saham lama adalah sebesar 100 juta unit dan jumlah saham baru adalah sebesar 200 juta unit. Ini artinya satu saham lama di pasar adalah sebesar 1.600 dan strike price adalah sebesar 1.000, sehingga harga teoritisnya dapat dihitung dengan cara, yaitu di sini saya akan menjelaskan rumusnya atau cara untuk menghitungnya, yaitu harga saham teoritis sama dengan 1 kali H1 ditambah E1 tambah H2. Jadi di bawahnya itu di garisnya shape E1 tambah S2 sama dengan 1 kali 1.600 ditambah 2 kali 1.000. Jadi sama dengan hasilnya itu 1.200. Jadi keterangan harganya itu yaitu H1 sama dengan harga saham sebelum bukti right diperdagangkan. Jadi yang H2 sama dengan harga pelaksanaan strike price. Yang S1 sama dengan saham lama, yang S2 yaitu sebagai saham baru. Jadi kesimpulan dari contoh tersebut yang tadi baru dibahas, jika harga saham di pasar sama dengan harga teoritis yaitu
sebesar 1.200, berarti pemegang saham lama tidak menderita kerugian. Apabila harga saham di pasar di atas 1.200, itu artinya pemegang saham lama memperoleh keuntungan, dan jika di bawah 1.200 itu artinya pemegang saham lama mengalami kerugian. Berikut kita akan mencari indeks harga saham setelah right issue sebagai yang pertama yaitu nilai dasar awal sebesar 100 juta unit saham, itu sama dengan 80 miliar. Yang berikutnya yaitu nilai tambah baru, yaitu sebesar 200 unit saham, sama dengan 200 miliar. Jadi total nilai dasarnya itu sebesar 300 juta unit saham. Jadi sama dengan 280 miliar. Yang berikutnya yaitu nilai dasar setelah right issue per unit. Jadi 280 miliar, di bawahnya 300 juta, sama dengan yaitu 933,33. Yang berikutnya itu yaitu kapitalisasi pasar 300 juta unit saham dengan nilai dasar yaitu sebesar 1.200 rupiah atau per unit saham. Jadi sama dengan, jadi yang tadi kan, yang tadi aku jelaskan baru tadi itu dari kapitalisasi pasar sebesar 300 juta unit saham dengan nilai dasar sebesar 1.200 rupiah per unit saham, itu sama dengan 360 miliar. Jadi total nilai dasar yaitu 300 juta unit saham sama dengan 280 miliar. Yang berikutnya itu indeks harga saham, ini yang terakhir. Jadi indeks harga sahamnya itu 360 miliar per 280 miliar dikali 100 sama dengan 128,57. Jadi itu penjelasan dari right issue. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tindakan split. Split sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya pemecahan. Tujuan split sendiri pada saham dilakukan untuk atau dengan beberapa alasan. Tergantung tujuan split itu sendiri. Misalnya untuk menaikkan jumlah saham yang beredar di pasaran atau menurunkan jumlah saham yang beredar di pasaran. Dalam tindakan split sendiri itu ada dua jenis split, yaitu split up dan juga split down. Baik, pertama kita akan bahas tentang aksi korporasi tindakan split up. Split up adalah sebuah aksi korporasi untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar serta menurunkan harga saham di pasar sehingga lebih terjangkau oleh investor. Misalnya split 1:2. Itu artinya satu saham lama ditarik dari peredaran dan diganti dengan dua saham baru. Tetapi nominal dari dua saham baru yang diberi ini lebih kecil dibanding dengan nominal saham lama. Bisa dibilang setengah dari nominal saham lama. Tindakan split up tidak akan mengubah total modal di sektor dan total ekuitas. Harga pasar saham setelah split up juga akan turun secara teoritis menjadi setengah harga pasar semula. Tetapi harga pasar real dapat di atas maupun di bawah harga teoritisnya. Sebagai contoh, perseroan gudang garam
melakukan split pada bulan April 1996 dengan cara menarik satu saham yang lama dengan nominal Rp1.000 dan menggantinya dengan dua saham baru dengan nominal per lembar saham yaitu Rp500. Harga pasar sebelum split up adalah Rp24.000 dan harga perdana adalah Rp10.250. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 481.022.000 unit saham. Pertanyaannya, berapakah harga pasar dan indeks saham sesudah tindakan split up terjadi? Baik, untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pertama, jumlah saham sesudah split up yaitu sama dengan 2 kali 481.022.000, hasilnya adalah 962.044.000. Kemudian harga pasar teoritis yaitu sama dengan 1/2 atau setengah kali Rp24.100 yang hasilnya adalah Rp12.050. Lalu untuk indeks harga sebelum split up sama dengan 24.100 per 10.250 kali 100, hasilnya adalah 235,12. Untuk nilai dasar sesudah split up sama dengan setengah kali 10.250, hasilnya adalah 5.125. Lalu untuk mencari indeks pasar teoritis sesudah split up sama dengan 12.050 per 5.125 kali 100 sama dengan 235,12. Kesimpulan dari contoh tersebut yaitu secara teoritis indeks harga pasar tidak akan berubah sesudah split, yaitu tetap pada posisi 235,12 poin. Namun indeks harga pasar ini akan berubah apabila harga pasar real tidak sama dengan harga pasar teoritisnya. Apabila harga real lebih besar dari harga teoritisnya, maka indeks harga sesudah split akan naik. Dan begitu juga sebaliknya. Baik, kita masuk ke tindakan korporasi split berikutnya yaitu split down. Split down itu apa sih? Split down atau reverse split adalah sebuah aksi korporasi untuk menurunkan jumlah saham beredar serta meningkatkan harga saham di pasar agar meningkatkan citra perusahaan. Ya, jadi bisa dibilang split down ini kebalikannya dari split up. Jadi jumlah saham yang beredar di pasar diturunkan, kemudian diganti dengan satu saham baru yang harga sahamnya lebih tinggi dari beberapa jumlah saham sebelumnya ini ditarik. Split down dilakukan dengan perbandingan 5:1, yang artinya 5 saham yang lama ditarik dan diganti dengan satu saham baru yang nominalnya lebih tinggi dari 5 saham sebelumnya atau dari 5 saham yang lama. Sebagai contoh, perseroan ABCD melakukan split down pada bulan Mei 1996 dengan cara menarik 5 saham lama dengan nominal Rp100 dan menggantinya dengan satu saham baru nominal Rp500. Harga pasar sebelum tindakan split down adalah Rp100 dan harga perdana adalah Rp1.000 dengan jumlah saham beredar sebanyak 200 juta unit saham. Pertanyaannya, berapakah harga pasar dan indeks harga saham sesudah split down terjadi? Untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pertama, jumlah saham beredar menurun drastis menjadi 200 juta dibagi 5, yang hasilnya adalah 40 juta jumlah saham yang beredar di pasar. Kemudian harga pasar teoritis meningkat menjadi
5 kali 100 rupiah, yang hasilnya adalah 500 rupiah. Jadi satu per saham harga teoritisnya itu menjadi 500 rupiah. Lalu indeks harga sebelum split down yaitu 100 dibagi 1000 kali 100 sama dengan 10 poin. Nilai dasar sesudah split down yaitu 5 kali 1000 sama dengan 5000. Lalu indeks harga sesudah split down sama dengan 500 dibagi 5000 kali 100 sama dengan 10 poin. Kesimpulan dari contoh di atas itu yaitu indeks harga pasar secara teoritis tidak berubah setelah split down. Sementara indeks harga pasar real berubah apabila harga pasar real berbeda dengan harga pasar teoritis.